akan difokuskan itu adalah terkait dengan penyakit metabolik. Nah, disclaimer ya, jadi untuk kuliah penyakit metabolik ini sebenarnya materinya tidak terlalu banyak, tapi kita diberi waktu 2 minggu. Jadi minggu ini dan minggu depan ya, dengan materi yang tidak terlalu banyak, ini nanti rencananya akan saya split. Jadi minggu ini kita masuk ke introduction-nya dulu, pengenalan. Nah, nanti baru apa pembahasan lebih lanjut terkait dengan patogenesis dan perubahan patologisnya baru di minggu depan seperti itu. Oke, jadi untuk kelas A ini memang materi ini dapatnya duluan. Nah, kemungkinan besar ini nanti materinya masuk di UTS karena kita materinya habis tepat sebelum UTS gitu. Jadi siap-siap. Nanti di akhir kuliah saya juga akan berikan beberapa referensi yang saya jadikan acuan dalam pembuatan materi ini. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut ke penyakit metabolik, kita kenalan dulu dengan penyakit-penyakit yang menyebabkan gangguan pertumbuhan ya khususnya di ikan yang bersifat non-infeksius seperti yang sudah kita singgung sedikit di awal tadi. eh, Gangguan pada ikan itu bisa terjadi karena berbagai macam sebab. Nah, dalam konteks ini yang dimaksud gangguan adalah deformitas dari fisik dari tubuh ikan. Nah, ini macam-macam. Gangguan pertumbuhannya yang seringkali menyebabkan deformitas fisik dan malformasi itu yang tentunya juga sangat mempengaruhi kelangsungan hidup ikan ya. Kelangsungan hidup, kemudian produktivitas ikan, bahkan nantinya juga akan mempengaruhi nilai ekonomis ikan itu sendiri. Itu faktornya macam-macam. Nah, teman-teman bisa baca di slide, deformitas itu dapat terjadi akibat faktor genetik, kemudian faktor lingkungan ya, termasuk dari pengaruh suhu, kemudian apa tingkat water flow, tingkat aliran air, kemudian pakan ya. Ini nanti kita akan lebih lanjut, bahas lebih lanjut terkait dengan pakan, keterkaitannya dengan ketidakseimbangan nutrisi seperti itu. Nah, jenisnya deformitas fisik dan malformasi itu ada apa aja kira-kira? Nah, ini faktornya ya genetik, kemudian faktor lingkungan, defisiensi nutrisi, hormon dan stres itu juga sangat berpengaruh ya pada pertumbuhan ikan. Tapi untuk hormonal dan stres itu lebih ke fisiologis. Kita tidak akan bahas lebih lanjut, tapi teman-teman bisa baca sendiri nanti. Dan juga yang terakhir itu paparan terhadap substansi-substansi toksik. Nah, tapi ini yang dimaksud substansi toksik ini bukan yang bersifat infeksius ya, bisa karena eh, polusi dari logam itu nanti kaitannya lebih ke lingkungan seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari jenis deformitas fisik dan malformasi pada ikan. Nah, gangguan yang ada di slide ini adalah contoh dari deformitas tulang belakang, skeletal disorder atau skeletal deformities. Nah, ini adalah bentuk yang paling umum terjadi, paling umum ditemukan pada ikan-ikan, baik ikan air tawar maupun ikan air laut. Nah, gangguan ini disebabkan karena macam-macam. Bisa karena defisiensi vitamin C atau fosfor. Bisa juga karena faktor genetik. Jadi dari
larvanya dia bentuknya sudah seperti ini ya, dia tulangnya membengkok ke depan. Kalau teman-teman ingat pelajaran SD itu kan ada istilah lordosis, kemudian kifosis, dan skoliosis. Nah, itu bukan hanya terjadi di manusia, tapi ternyata di hewan juga. Nah, dalam konteks ini kita membahas hewan akuatik. Ternyata ikan itu juga bisa mengalami hal yang serupa. Nah, kalau di kasus ini ikan si ikan laut ya, ikan laut. Tapi untuk apa penyebabnya ini tidak diketahui. Cuman penyebabnya itu bisa karena genetik, antara genetik atau pakan atau dari stres lingkungan juga kepadatannya tinggi, kemudian kualitas air buruk. Nah, itu nantinya akan dapat menyebabkan malformasi seperti ini. Jadi ikan ini mengalami kifosis, jadi tulang belakangnya melengkung ke arah ventral. Melengkung ke arah ventral. Nah, ini adalah bagian dorsal, sementara ini bagian ventralnya. Nah, kalau tulangnya itu melengkung ke arah dorsal, itu disebutnya lordosis ya. Jadi ikannya nanti akan tampak bungkuk. Nah, ketika ikan itu mengalami kifosis, dia melengkung ke arah ventral. Bisa juga dia bentuknya skoliosis, dia tulang belakangnya melengkung ke samping, jadi tubuh ikannya tidak simetris. Ini kalau dilihat dari atas ya, dia bentuknya seperti huruf S. Itu sebenarnya mirip dengan yang terjadi di manusia. Nah, ini yang dimaksud dengan apa kifosis tadi. Jadi tulang belakangnya melengkung ke arah ventral. Nah, ini adalah contoh dari kasus kifosis pada ikan ikan zebrafish. Dia masih larva ya. Ini, jadi dia menderita pembengkokan spine, ya tulang belakangnya membengkok gitu. Acute spinal curvature gitu. Jadi dia bentuknya yang harusnya lurus, dia malah membengkok ke bawah. Kalau teman-teman lihat di sini juga membentuk sudut gitu. Jadi ini dia dari kecil, dari larva sudah seperti ini, maka seterusnya dia tumbuh akan bentuknya bengkok seperti itu tulang punggungnya. Oke. Selain gangguan pertumbuhan pada rangka, pada skeletal ya, kita juga bisa melihat deformitas itu juga dapat terjadi di area kepala dan mulut atau rahang. Jadi ada malformasi di situ. Ini adalah gambaran ya dari kamera lusida, gambaran kamera lusida. Dia dari ikan laut juga. Nah, kalau teman-teman lihat yang di gambar A ini adalah bentuk normal dari kepala dan mulut ikan tersebut. Nah, semakin ke kanan ini semakin menunjukkan abnormalitas, di mana yang tengah ini yang B, ini kan rahangnya dia lebih pendek ya daripada bagian bibir atasnya, jadi tidak simetris seperti itu. Nah, sementara itu yang di bagian paling kanan, yang C ini dia eh, bagian bibir atasnya lebih pendek daripada bibir bawah. Nah, biasanya kalau orang Jawa nyebutnya ini nyakil gitu. Nyakil karena di bagian rahang bawahnya ini dia lebih panjang daripada eh, rahang atasnya gitu. Atau ini disebut juga dog's head, headness. Jadi kalau anjing-anjing apa puk itu kan dia bagian atasnya kelihatan lebih apa ya lebih ringsek gitu ya masuk ke dalam gitu. Nah di ikan juga ada yang seperti ini.
Nah, selain itu juga deformitas di kepala dan mulut itu juga mengakibatkan kesulitan makan pada ikan. Jadi sangat mempengaruhi kemampuan makannya ya, apalagi pada ikan-ikan yang dengan bentuk kepala seperti ini, di mana bibir atasnya itu lebih apa pendek daripada bibir bawahnya. Nah, ini eh, nantinya juga tergantung bagaimana tipe behavior makannya dia. Lah, kalau misalnya kasusnya adalah ikan itu natural behaviornya dia makan ya pakan yang ada di dasar kolam atau dia itu bottom feeder. Nah, tapi dia terdapat malformasi seperti ini. Bibir atasnya dia lebih pendek daripada bibir bawah. Nah, pastinya dia akan mengalami kesulitan ya kan. Nah, itu nantinya akan berakibat buruk pada status kesehatannya. Karena intake pakan menurun, kemudian metabolisme juga akan terganggu seperti itu. Nah, selain itu, selain gangguan pada konformasi mulut, abnormalitas lain yang bisa kita temukan adalah pada mata. Tapi di sini ilustrasinya tidak ada. Jadi kadang ikan itu kita jumpai ada yang matanya kecil atau bisa disebut dengan mikroptalmi, mikrooptalmia, mikro kecil, optalmo mata, atau anoptalmia tanpa mata. Jadi matanya tidak ada atau dia tidak berkembang. Itu juga sangat mempengaruhi dari behavior ikan termasuk dengan behavior makannya tadi itu ya. Itu. Nah, em, selain dari malformasi pada kepala lagi rahang dan mata tadi, masih di area kepala ini ada juga abnormalitas yang sering kita temukan di lapangan bahwa ikan itu tidak punya struktur insang yang utuh. Jadi dia kadang operkulumnya ini nggak ada tutupnya, bukan karena sifat kanibalisme dari ikan, tapi memang dari larvanya ikannya ini tidak memiliki operkulum. Nah, ketika ikan itu tidak memiliki operkulum, maka proses respiratorinya juga pastinya akan terganggu. Jadi pengaturan kapan dia apa menghirup air, kemudian mengeluarkan air, proses difusi oksigennya di insang ini juga pastinya akan terganggu. Selain itu juga nantinya akan eh, mempengaruhi status kesehatan ikan karena bakteri, kemudian parasit atau mikroorganisme patogen lain yang bisa masuk melalui invasi dari insang karena di sini tidak ada protektornya seperti itu. Kalau ini penyebabnya tidak diketahui, tetapi kemungkinan besar ini karena disebabkan karena genetik, jadi bawaan dari lahir. Oke, kemudian ini ya, ini di apa daerah mata. Tadi sudah disampaikan ini contohnya ini di ikan laut ya, ikan halibut. Ini masih dalam stage pertumbuhan dari larva ke juvenile. Jadi ikannya ini masih ikan anak-anak, masih kecil. Nah, jadi eh, apa matanya ini dia masih ada di atas kepala. Di atas kepala bukan maksudnya di perifer di pinggir dari kepalanya tapi harusnya dia lebih ke kanan. Nah, dalam proses perkembangannya ketika sebelum dia memasuki stage larva ya sebelum
dia lahir gitu, tapi organogenesis sudah terbentuk, tapi bagian matanya ini dia eh, masih ada di bagian atas dari kepala. Jadi harusnya dia migrasi ke sebelah kanan, ini malah ke atas gitu. Dibilang juling nggak juling juga. Kalau juling kan bola matanya ya. Nah ini semata matanya ini masih di bagian atas. Nah nanti kita bandingkan dengan ikan ini. Ini kan dia bentuknya lebih ke bawah. Spesiesnya masih sama sih. Gitu. Oke. Setelah itu tadi sudah di bagian kepala dan rahang. Sekarang malformasi itu juga dapat terjadi, umum ditemukan itu di sirip. Jadi kelainan pada sirip itu dapat mengganggu kemampuan ikan untuk berenang dan otomatis juga mempengaruhi kelangsungan hidup ikan juga gitu. Jadi macam-macam ini contohnya ya. Sirip itu bisa tertekuk atau tidak berkembang. Jadi apa penampakannya ini. Ini adalah apa normal dari sirip ya, sirip kaudal. Kemudian yang ini dia ada fusi di sini dari arkus neuralnya dia tertekuk. Jadi penampakannya dia akan siripnya akan tampak kecil, kecil atau cacat. Jadi dia tidak bisa apa ya flapping itu apa? Mengepakkan siripnya. Jadi siripnya itu tidak bisa bergerak mendorong si ikan itu maju secara maksimal. Jadi eh, yang paling kelihatan kalau misal ikan itu mengalami deformitas sirip ya terkait dengan kemampuan berenang dan kelangsungan hidupnya itu ketika ikan itu adalah ikan budidaya. Nah, ketika eh, dia masuk ke jam-jam makannya, nah dia pasti akan kalah saing sama teman-temannya yang punya tubuh susunan struktur tubuh yang lengkap dan sempurna karena dia kemampuan berenangnya berkurang, jadi dia tidak kebagian makanannya. Nah, itu pasti bisa dijadikan patokan kalau ikan-ikan yang mengalami apa ya malformasi, deformitas fisik itu pasti laju pertumbuhannya itu lebih lambat daripada ikan-ikan lain yang normal. Nah, selain itu, selain sirip tertekuk tadi atau tidak berkembang itu tadi ada juga apa sirip yang dia robek atau mengkerut. Tapi jika dibandingkan dengan sirip yang tidak berkembang atau tertekuk tadi, yang ini dia lebih disebabkan karena genetik ya kalau sirip yang tidak berkembang. Nah, sementara itu untuk sirip robek atau mengkerut itu juga bisa disebabkan karena hal-hal yang lain. Misalnya faktor stres juga bisa. Nah, kalau di kasusnya infeksius itu bisa juga disebabkan karena infeksi bakteri maupun parasit. Itu. Tapi kalau ke arah penyakit metabolik, malformasi sirip ini bisa disebabkan karena defisiensi protein atau asam lemak esensial. Itu. Itu terkait dengan defisiensi nutrisinya. Nah, selain itu juga kepadatan tinggi, kemudian kanibalisme dari apa antar ikan dari antar spesies ikan dalam satu kolam mungkin ada di situ ada beberapa spesies jadikan satu. Nah, di situ kemungkinan ada peristiwa kanibalisme. Jadi deformitas pada sirip itu juga bisa terjadi. Nah, selain itu juga deformitas itu juga dapat terjadi pada kulit. Di sini teman-teman lihat pigmentasinya beda ya dengan ikan yang ini tadi, yang matanya di atas ini tadi. Jadi kalau di sini pigmentasinya dia rapat.
gitu. Jadi hitam-hitam. Sementara yang ini pigmentasinya dia tidak merata gitu. Jadi hanya beberapa titik saja dia memang tersebar tetapi tidak fully covered. Dia tidak mengcover secara rata seluruh bagian permukaan tubuh gitu. Jadi mungkin ikan ini awalnya warnanya hitam, tapi pigmennya hanya sedikit, jadi yang terwarnai hitam hanya beberapa bagian saja gitu. Selain itu dia tidak mengandung pigmen. Jadi mungkin warnanya akan lebih cerah. Oke, selanjutnya kita masuk ke penyakit metabolik. Jadi, kita semua tahu bahwa semua hewan, eh, konteksnya masih hewan akuatik ya, semua hewan akuatik itu memerlukan pasokan nutrisi yang kontinus, yang terus-menerus untuk menjaga fungsi-fungsi fisiologis yang penting. Selain itu juga perannya untuk pemeliharaan kesehatan dan pertumbuhan itu juga sangat penting. Nutrisi berperan penting di sini. Nah, nutrisi ini diperoleh dari mana? Jadi, nutrisi ini diperoleh dari makanan, asupan nutrien yang diberikan pada ikan dan dari lingkungan akuatik. Jadi, di air tempat dia tinggal itu juga menyediakan nutrisi, komponen-komponen nutrien yang berfungsi untuk kelangsungan hidup ikan. Nah, nantinya nutrisi ini akan dicerna, kemudian diserap, dan diangkut ke sel-sel tertentu yang ditarget ya di dalam si tubuh ikan ini, di dalam organisme, dan nantinya akan dimetabolisme menjadi bentuk-bentuk kimiawi atau bentuk fisik yang paling sesuai. Sesuai untuk apa? Untuk asimilasi dan di situ ada proses sintesis biokimiawi oleh sel-sel terkait. Nah, metabolisme nutrisi ini juga pastinya disertai dengan degradasi dan ekskresi dari senyawa yang sudah di metabolisme tadi ya, senyawanya endogen dan eksogen. Jadi setiap apa yang masuk di tubuh makhluk hidup itu pasti akan dikeluarkan dalam bentuk waste product itu. Nah, nutrisi utama pada yang dibutuhkan semua makhluk hidup ya, di ikan juga gitu. Nutrisi utamanya itu meliputi protein, kemudian ada lipid atau lemak ya, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. Nah, meskipun berbagai spesies hewan akuatik dan terestrial ya, itu memiliki perbedaan metabolisme, tapi pola kualitatif umum dari nutrisi yang dibutuhkan itu sangat mirip atau bahkan sama. Sama ya, manusia kan juga butuh protein, butuh lemak, karbohidrat, dan air kita juga butuh. Nah, pada dasarnya makhluk hidup kebutuhannya tetap sama, cuman metabolisme tiap spesies itu berbeda. Tuh. Nah, tubuh hewan akuatik itu bergantung pada pasokan nutrisi makanan yang konsisten itu tadi. Nah, apa? Pasokan nutrisinya itu dia digunakan untuk pengaturan biokimiawi dari tubuhnya. Nah, nanti si organisme akuatik, ikan ini juga bisa menyesuaikan diri ya dengan asupan nutrisi yang rendah bahkan berlebihan. Nah, jadi metabolisme nutrisi ini sangat penting untuk berada di bawah kendali fisiologis yang dia itu sifatnya konstan. Dia nggak tiba-tiba
asupan nutrisinya turun sekali atau berlebihan sekali. Nah, karena itu akan menyebabkan alterasi dari proses metabolisme dan fisiologis tubuhnya. Jadi yang paling baik kondisinya adalah metabolisme yang konstan. Nah, pengendalian proses-proses metabolisme ini dapat terjadi di dalam sel atau di antara sel. Yang pastinya ini nanti akan diatur oleh eh, sinyal hormonal. Gitu. Ketika pengendaliannya ini terganggu oleh misal ada gangguan metabolisme atau ada penyakit atau ada apa trauma atau medikasi atau faktor yang lainnya ya, kebutuhan nutrisi makanan itu pasti akan berubah hingga nantinya akan menyebabkan penurunan dari status kesehatan, khususnya di ikan. Nah, nutrisi ada satu author ya, ini saya mengutip dari satu author namanya Pak Yang. Beliau menyatakan bahwa zat gizi adalah zat gizi atau nutrisi itu adalah unsur makanan yang terkarakterisasi baik secara fisik, kemudian chemical, kimiawi atau fisiologis. Nah, dia itu baik yang didapatkan secara alami atau buatan. Ya, kayak pakan-pakan komersil itu masuknya ke eh, nutrisi dari yang berasal dari buatan. Nah, zat gizi ini berfungsi sebagai substrat penghasil energi, kemudian prekursor dari sintesis makromolekul atau senyawa yang dibutuhkan untuk diferensiasi, kemudian pertumbuhan, pembaruan sel, jaringan itu sangat membutuhkan nutrisi, asupan dari nutrisi. Kemudian perbaikan, pertahanan dan pemeliharaan sel normal. Nah, selain itu nutrisi itu juga sangat dibutuhkan sebagai molekul pemberi sinyal, kofaktor atau determinan struktur atau fungsi molekul normal yang dibutuhkan. Nah, dapat juga berperan sebagai promotor integritas sel dan organ. Gitu. Nah, beberapa nutrisi memang tidak dapat disintesis secara memadai ya oleh ikan. Nah, karena itu asupan nutrisi yang tidak dapat disintesis dalam jumlah yang memadai hariannya itu tadi harus diperoleh dari suplai makanan. Contohnya asam amino esensial itu kan tidak dapat disintesis dalam jumlah banyak oleh ikan. Asam lemak, vitamin C itu juga tidak dapat disintesis oleh tubuh kan. Jadi harus diperoleh dari eh, makanan tambahan atau suplemen. Nah, kemudian hmm, lingkungan perairan eksternal itu air itu juga mengandung beberapa mineral yang bisa dimanfaatkan oleh ikan untuk memenuhi kebutuhan mineral harian karena mineral itu kan tidak disediakan oleh tubuh ikan ya. Jadi gimana caranya ikan itu memenuhi kebutuhan mineralnya? Nah, bisa dari eh, pakan yang diberikan oleh petani ikan atau dia mencari sendiri dari lingkungan eksternal dari air itu. Jadi penyakit kekurangan eh, nutrisi yang melibatkan perubahan fisiologis itu dapat terjadi akibat asupan nutrisi esensial yang tidak mencukupi dari makanan. Itu. Oleh karena itu, nutrisi yang tepat itu salah satu faktor yang
paling penting yang mempengaruhi kemampuan ikan untuk mencapai potensi maksimalnya untuk pertumbuhan dan reproduksi dan eh, apa ya kehidupan yang panjang dari ikan. Maksudnya biar gimana caranya ikan itu bertahan hidup. Artinya dia butuh nutrisi. Nah, jadi sangat penting untuk mempertimbangkan ya kebutuhan nutrisi dan metabolisme di sepanjang siklus hidup ikan. Nah, yang mestinya kebutuhan nutrisi dan laju metabolisme di setiap tahap perkembangan ikan itu beda-beda dari tahap larva, kemudian dia juvenile hingga jadi ikan dewasa yang dia sudah punya apa namanya kemampuan untuk bereproduksi itu juga kebutuhannya berbeda-beda. Oke, selanjutnya hmm, penyakit yang disebabkan karena defisiensi nutrien itu berkembang ketika konsentrasi nutrisi tertentu dalam jaringan itu yang biasanya dipasok oleh suplai makanan itu turun drastis ya di bawah ambang batas normal. Nah, ini disebabkan karena apa menyebabkan adanya gangguan metabolisme karena asupan nutrisinya turun, gangguan metabolismenya juga turun, kemudian ada beberapa faktor lain ya yang mendukung seperti misalnya ada komplikasi dengan eh, penyakit infeksius atau trauma atau faktor-faktor lainnya ini juga apa ya mempromot ya mempercepat laju apa keparahan penyakit dari metabolisme gitu. Jadi sebenarnya banyak kekurangan single nutrien ya nutrisi tunggal itu dapat menyebabkan perubahan biokimia dan patologis yang jelas, tapi mungkin hanya terbatas pada jaringan tertentu. Misalkan eh, kurang asupan fosfor atau asupan vitamin D itu saja ya, cuman dia kurang vitamin D atau fosfor aja, itu dia sudah dapat menyebabkan perubahan pada skeletalnya, pada rangkanya. Contohnya itu tadi yang apa tulangnya bengkok itu. Nah, tapi kekurangan beberapa nutrisi, jadi multiple nutriennya dia tidak terpenuhi. Nah, itu tidak jarang terjadi ketika kelaparan. Jadi ketika ikan dalam status kelaparan, dia kan tidak hanya kekurangan vitamin saja atau kekurangan karbohidrat saja, tapi kekurangan banyak nutrisi. Misal proteinnya juga berkurang, apa mineralnya berkurang, itu juga nantinya akan mempengaruhi berbagai organ atau jaringan karena laju penyerapan nutrisinya rendah karena ketidakseimbangan pola makan. Nah, tapi lamanya waktu yang dibutuhkan agar penyakit kekurangan nutrisi ini muncul itu tergantung pada tingkat penurunan nutrien dan besarnya cadangan yang ada dalam jaringan. Jadi ikan, semua makhluk hidup itu juga punya cadangan pada organ atau jaringan tertentu. Teman-teman tahu storage organ yang terbesar di makhluk hidup itu adalah hepar. Itu ketika kita apa dalam kondisi sekarang aja kita dalam kondisi puasa gitu kan kita tidak ada asupan nutrisi yang cukup jadi sehari kita biasanya makan 3 kali tapi ini makannya cuman
dua kali. Jadi ada jedanya kita dalam kondisi benar-benar kosong, tidak ada asupan makanan. Nah, tapi kita di sisi lain pasti juga masih membutuhkan energi. Nah, karena tidak ada asupan yang masuk, maka energi itu didapatkan dari cadangan yang kita punya di organ-organ visceral kita. Ada di hepar, kemudian bisa dirombak dari otot dan sebagainya. Nah, ikan ini juga punya punya simpanan di dalam jaringan. Jadi apa penyakit kekurangan nutrisi ini munculnya juga tergantung dari spesiesnya. Spesies ikan yang dia mungkin gemuk itu jadi apa munculnya gejala penyakit defisiensi nutrisi akan lebih lama dibandingkan pada ikan yang kurus misalkan seperti itu. Nah, tingkat pemanfaatan dan ekskresinya itu juga sangat mempengaruhi. Kalau dua-duanya meningkat ya, jadi apa ikannya ini dalam state high demand untuk energi, tapi ekskresinya dia juga tinggi. Ini pasti juga defisiensi dari nutrien itu akan muncul lebih awal karena yang masuk sedikit tapi yang keluar banyak. Nah, pasti apa penyakit dari defisiensi nutrisi ini akan muncul lebih awal. Jadi kompensasinya seperti itu. Oke, jadi ini skemanya ya dari penyakit defisiensi nutrien. Oke, jadi yang di sebelah kiri ini adalah status dari ikannya. Nah, mula-mula ikannya kan dia sehat gitu ya, bugar, tidak terjadi apa-apa. Tetapi ikan tersebut dihadapkan pada satu kondisi di mana adanya ketidakseimbangan dari intake nutrien dan juga apa pemanfaatan energi dan ekskresi dari apa produk metabolit yang keluar dari tubuh itu dia tidak seimbang. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah deplesi dari nutrien yang disimpan dari dalam tubuh. Karena inteknya sedikit, maka dia mau tidak mau untuk apa memenuhi tuntutan demand dari energi yang harus dia keluarkan, maka simpanannya dia yang ada di dalam tubuh dikeluarkan otomatis jumlah nutrien yang disimpan itu pasti akan mengalami penurunan drastis. Nah, penurunan dari cadangan energi, cadangan nutrien yang ada di dalam tubuh, kalau dia turun lama-lama pasti akan menyebabkan gangguan dari fungsi biologis dan fisiologis tubuh ikan. Nah, jadi di stage ini ikan itu akan apa ya dapat alarm. Nih kamu apa tubuhmu berisiko untuk sakit gitu. Karena simpananmu sudah menipis, tapi demandmu tinggi. Kamu harus tetap hidup, kamu harus tetap menjalankan fungsi fisiologis normal, tapi kapasitasnya sangat rendah. Maka ikannya akan dalam bahaya ya, kesehatannya dalam bahaya. Nah, ketika fungsi fisiologis dan biologis dari ikan itu turun, itu apa yang terjadi? Yang terjadi selanjutnya adalah sel-sel yang ada di dalam tubuh kapasitasnya untuk menjalankan fungsi normalnya itu dia pasti akan menurun. Nah, apabila itu terjadi di multiple atau di beberapa organ atau jaringan, pasti nanti gejala klinis akan muncul. Ikannya mungkin akan mengalami
kekurusan atau perubahan perilaku. Yang paling terlihat kentara pertama kali itu adalah ikan menjadi kurus, masa ototnya menyusut seperti itu. Nah, itu gejala yang berdasarkan pengamatan visual dari tubuhnya. Mungkin di situ juga ada perubahan perilaku, misalkan ikannya sudah tidak aktif berenang atau malah justru dia berenang ke permukaan, seperti itu. Nah, kalau gejala klinisnya sudah muncul, ikannya sudah sakit, dan apabila kejadian itu dibiarkan dalam kurun waktu lama, ya jangka panjang itu nanti akan menyebabkan kematian. Itu. Jadi yang di sebelah kanan ini bagaimana cara kita mengevaluasi dari setiap stage ini, bagaimana caranya kita mengevaluasi, mendiagnosis untuk mengetahui tingkat keparahannya atau perubahan yang terjadi itu dengan apa. Misal ketika ikan itu intake makanannya turun, kita sudah bisa lakukan analisis terhadap pakannya, kemudian mengukur tingkat intake makanannya seberapa banyak atau sedikit, kemudian kecernaannya bagaimana, tingkat absorpsi nutrisinya bagaimana, itu sudah bisa dilakukan. Nah, caranya gimana? Dengan analisis biokimiawi bisa, kemudian analisis biokimiawi sampelnya dari darah bisa, jaringan juga bisa, atau dari produk-produk ekskretoriknya juga bisa. Nah, ketika ikan itu sudah mengalami gejala klinis, ada perubahan, kemudian kematian, nah itu yang kita evaluasi itu dari pemeriksaan terhadap histopatologi. Sebelum histopatologi ada pengamatan gross patologi. Jadi perubahannya seperti apa. Tuh. Karena penyebab utama dari penyakit kekurangan nutrien atau zat gizi itu antara lain asupan yang tidak memadai, ya, ini yang di atas. Asupan tidak memadai, kemudian kecernaan dan penyerapannya, ya, bioavailabilitasnya yang buruk, kemudian malabsorpsi, akibatnya macam-macam, bisa gangguan gastrointestinal atau blokade dari pemanfaatan nutrisi oleh zat-zat antimetabolit yang terkandung dalam makanan, itu juga bisa terjadi, ya, menyebabkan kehilangan zat gizi yang berlebihan. Itu jadi kira-kira seperti itu prosesnya dari ikan yang sehat sampai mati karena dia terserang penyakit metabolik. Kira-kira skemanya, gambarannya seperti itu. Nah, ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi status nutrisi, kemudian status kesehatan, dan status imun fungsi imunitas dari ikan. Jadi tadi sudah kita bahas, ya, penyebab kekurangan gizi di suatu organisme akuatik itu macam-macam. Jadi tidak hanya bergantung pada asupan makanan yang nggak memadai aja. Jadi di sini faktornya ada bermacam-macam. Salah satunya adalah stres dari lingkungan, kemudian perubahan aktivitas dari gastrointestinal, bahkan kondisi penyakit itu yang nanti menyebabkan perubahan kebutuhan fisiologis, itu juga bisa menyebabkan kekurangan gizi atau anoreksia. Oke, jadi anoreksia ini, kekurangan nutrisi ini dapat menyebabkan malabsorpsi. Jadi nutrisi-nutrisi yang
masuk ke dalam ikan. Apabila ikan tersebut mengalami gangguan, maka penyerapan ke dalam tubuh, ke dalam jaringan dan sel-sel itu pasti tidak akan maksimal. Nah, hal ini akan memicu apa? Memicu penurunan perkembangan dari kelangsungan hidup ikan ya. Yang pertama kali terlihat efeknya adalah pada mekanisme pertahanan hospes atau pertahanan inang. Jadi ketika sudah dalam kondisi yang sakit, kemudian imunitas pasti dia akan turun ya. Nah, ketika imunitas ikan itu turun, pasti juga selaras dengan masuknya berbagai agen infeksius yang dapat memperburuk keadaan. Jadi di sini mekanisme pertahanan dari inang ini sangat sangat penting di sini. Nah, apabila ikan sebagai hospes atau sebagai inang ini gagal melakukan pertahanan ya di sisi imunitas, maka yang terjadi adalah ikan tersebut akan rentan terkena penyakit. Nah, karena di sini yang bisa diobservasi ya di dalam host defense mekanisme ini contohnya adalah pada ikan-ikan yang apa kekurangan nutrisi ini biasanya integritas kulit, kemudian jaringan epitel, bahkan komposisi dari jaringan atau cairan tubuhnya itu pasti berbeda ya dengan ikan yang normal, di mana ikan yang sakit pasti integritasnya turun, kemudian sekresi lendir atau mukus yang ada di permukaan tubuh itu dia berkurang. Jadi kita semua sudah tahu kemarin waktu di kuliah histologi juga mungkin sudah dibahas ya fungsi dari mukus itu selain membantu ikan untuk berenang, mengurangi gesekan tubuh ikan dengan air, fungsi utamanya yang sangat penting itu adalah melindungi ikan dari serangan mikroorganisme patogen gitu karena di mukus itu juga mengandung enzim-enzim ya lisozim kemudian mengandung imunoglobulin juga yang berfungsi sebagai garda utama pertahanan ikan. Nah, apabila lendir itu berkurang akibat defisiensi nutrisi, jadi sel-sel mukus yang ada di epidermis kulitnya itu juga gagal menjalankan fungsi fisiologisnya, ikan tersebut akan lebih rentan terkena penyakit akibat invasi mikroorganisme ke dalam tubuh melalui rute integumen seperti itu. Jadi ini gambarannya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut, atau mungkin kalau saya menjelaskannya terlalu cepat atau tidak jelas, feel free aja ya teman-teman bisa raise hand atau tulis pesan di chat box. Jadi kalau misal mau diulang atau gimana, langsung aja. Belum ada pertanyaan? Kalau belum ada, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, jadi salah satu respon dari ikan ketika respon alami ya sebenarnya nggak cuman ikan aja. Jadi semua semua makhluk hidup kalau dia tidak ada makanan asupan makanan yang masuk maka respon utamanya adalah yang pertama kali terjadi adalah kelaparan atau starvation. Tuh, jadi pada ikan, kelaparan atau defisiensi pakan dalam waktu lama itu dapat memicu berbagai perubahan fisiologis. Nah, jadi
respon dari kelaparan itu meliputi perubahan metabolisme, kemudian penurunan dari pertumbuhan, dan dampaknya itu langsung ke sistem organ. Jadi ini ikan sebenarnya punya sistem fisiologis tubuh yang unik. Dia dapat bertahan hidup dalam kondisi kelaparan itu sampai berbulan-bulan. Bahkan ini ya ada yang dia bisa kuat menahan lapar sampai 18 bulan. Itu coba bayangkan kira-kira kalau kita kelaparan 18 bulan udah di mana ya? Kayaknya manusia tuh nggak sampai selama itu ya. Mungkin saya juga nggak tahu sih. Tuh, jadi apa? Ketika ikan mengalami kekurangan pakan, tubuhnya itu akan melakukan berbagai adaptasi untuk bertahan hidup. Nah, eh, yang pertama, ketika dia mengalami kelaparan, yang pasti akan dilakukan pertama kali adalah menurunkan laju metabolisme. Jadi ikan ini akan mengurangi aktivitas metabolisme untuk menghemat energi. Jadi konsumsi oksigennya dia akan berkurang, kemudian produksi energi melalui respirasi selulernya juga pasti akan berkurang untuk efisiensi energi. Nah, selain itu, setelah laju metabolisme turun ketika kelaparan itu masih berlanjut, maka ikan akan menggunakan cadangan energi yang dia punya. Gitu. Jadi, eh, ikan itu akan jaringan pada ikan itu akan melakukan katabolisme. Jadi, yang organ-organ yang berperan dalam katabolisme energi ini adalah organ yang mempunyai cadangan glikogen. Ada hepar, kemudian otot, itu mereka akan melakukan tugasnya dalam mengurai glikogen menjadi energi. Nah, kalau misalnya sudah cadangan glikogennya dia sudah dikeluarkan dari hati dan otot, tapi kok masih belum recovery, kok belum dikasih makan juga ya. Jadi kelaparannya berlanjut, ikan ini mulai memecah lemak sebagai sumber utama. Itu. Nah, tapi di antara organ hati dan otot itu tadi yang pertama kali melakukan tugasnya untuk memecah glikogen jadi energi itu adalah hati. Otot ini belakangan. Jadi urutannya adalah hati dulu, kemudian baru lemak, baru yang terakhir ini adalah otot. Itu. Nah, respon yang lain pada ikan ketika dia berada dalam state kelaparan itu adalah pasti akan ada perubahan osmoregulasi. Nanti arahnya lebih ke gangguan ya, karena ketidakseimbangan elektrolit akibat perubahan metabolisme itu sangat mengganggu proses osmoregulasi. Nah, khususnya pada ikan-ikan air laut, ya bahkan ikan air tawar ya, itu yang membutuhkan keseimbangan ion tertentu. Pasti dalam eh, kondisi starving ini dia tidak akan bisa menjalankan fungsi normalnya. Itu. Jadi apa nantinya kalau tidak ada proses recovery dari starvation ini setelah apa pemecahan energi juga sudah berlangsung berangsur-angsur itu dan tapi tidak kunjung ada recovery pasti juga akan terjadi perubahan dari morfologi tubuhnya dan perilaku. Nah, jadi badannya berat badannya akan turun drastis, kemudian tubuhnya akan mengecil, kemudian somehow warna tubuhnya juga akan jadi lebih pucat atau bahkan lebih gelap ya karena stres gitu.
Nah, lama-lama kalau tidak ada recovery, ikan itu juga akan mengalami penurunan respon terhadap stimulus yang datang dari lingkungan. Misal ikannya jadi lebih lambat atau kurang aktif gitu. Ini adalah contohnya, ini adalah ikan kod. Yang atas ini adalah ikan yang dia itu masih normal ya, bentuk tubuhnya masih bagus, proporsional antara otot dan mungkin lemak visceralnya dia masih proporsional dibandingkan dengan ikan yang kurus. Dia apa? Jadi dipelihara di dalam lab. Jadi ada satu riset. Jadi ikannya ini dibiarkan kelaparan. Jadi beda ya bentuk dari morfologi tubuhnya dia yang apa ikannya yang kelaparan ini lebih kecil karena itu tadi proses perumbaan energi dari suplai yang ada di jaringan tubuhnya. Oke, jadi eh, bicara mengenai katabolisme, jadi selama proses kelaparan itu terjadi, jaringan apa otot itu mengalami katabolisme. Jadi tidak hanya jaringan otot, jaringan otot kemudian hati itu juga mengalami proses katabolisme. Nah, dinamika penggunaan energinya ini tadi energi endogen sebagai respon terhadap kelaparan itu kita bisa track, kita bisa apa ya, kita bisa amati, kita bisa pantau lewat indeks morfologi. Seperti misal tadi kan apa aja organ yang berfungsi dalam katabolisme energi. Ada hati, kemudian apa lemak yang ada di perivisceralnya, kemudian usus itu sebenarnya juga apa bisa kita amati juga ya. Karena ketika dalam proses kelaparan, si vili-vili usus itu kan dia tidak berfungsi apa-apa. Jadi apa by the time dia kelaparan, dia apabila terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, maka vili-vili pada usus karena tidak dipakai, dia akan mengalami penyusutan atau atrofi. Tuh. Nah, jadi kita bisa ukur indeks somatiknya dari situ. Kemudian ukuran usus dan hati pada ikan itu adalah apa? Jaringan yang merespon kelaparan dengan cepat. Bahkan di satu riset ya menyebutkan bahwa ukuran usus apa mikrofili dan panjang usus dan hepatosit pada ikan yang kelaparan itu berkurang secara drastis hanya selama 30 hari. Jadi selama 30 hari dia kelaparan itu ukuran dari apa panjang usus dan hepatositnya itu menurun sangat progresif tuh. Nah, hepatosit sebagaimana diamati dari hepatic somatic index ya, itu kenapa dia menyusut secara cepat itu diakibatkan dari mobilisasi glikogen, kemudian lipid dan protein yang ada di situ ya sebagai cadangan dia dimobilisasi ke tingkat yang paling minimal itu. Nah, itu juga nanti kalau ikannya sudah mati kita buat preparat histopatologi, kita lihat pada jaringan hati ya, itu pasti akan terlihat volume dari hepatositnya itu berkurang, dia menyusut, dia atrofi. Sementara jumlah selnya dia tetap jumlahnya tetap sama. Itu hanya ukuran dari sel-sel heparnya saja yang menurun.
Nah, setelah dia memanfaatkan glikogen, cadangan glikogen yang ada di hepar, kalau misalnya masih belum recovery, itu kan sebelum masuk ke apa perombakan dari otot, ikan merombak energi dari simpanan glikogen yang ada, simpanan glikogen, simpanan lemak, ya kan, simpanan lemak dari eh, kandungan lemak visceralnya dia sebagai sumber utama. Jadi tadi kan ada apa? Sudah glikogen, ini sekarang lemak yang dipecah. Sehingga pada proses pemecahan lemak itu terjadi proses gluconeogenesis. Nah, silahkan teman-teman ingatannya traveling dulu ke biokimia veteriner semester berapa ya? Itu kan teman-teman belajar ya eh, terkait dengan glikolisis, gluconeogenesis dan sebagainya. Nah, jadi di sini ikan kembali ya lagi ke ikan ya. Jadi setelah dari hati itu tadi, kemudian dia ke lemak untuk mendapatkan energi. Di situ ada proses gluconeogenesis untuk menyediakan gula yang cukup dalam sirkulasi. Jadi energinya tetap ada gitu. Nah, kalau sudah dipecah dari hepar, kemudian dari lemak visceral, kok masih belum recover juga, dia masih apa periode starvationnya belum selesai juga, maka jaringan terakhir yang akan dikatabolisme secara ekstensif sebelum apa ikannya mati ya, kalau dia nggak tidak kunjung diberi makan kan lama-lama mati. Nah, jaringan terakhir yang akan dikatabolisme itu adalah otot skelet itu ya, walaupun otot itu kan juga punya simpanan glikogen ya, dan bisa aja digunakan di awal-awal dia starving gitu, tapi ini proses ini tidak selalu terjadi. Jadi apa namanya, dari tiap spesies itu beda-beda, tapi yang paling sering dipecah dulu adalah simpanan energi yang ada pada hepar. Jadi opsi terakhir ini adalah otot, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Oke, jadi itu ya untuk apa? Hmm, mekanisme fisiologi, respon fisiologi dari ikan yang mengalami kelaparan akibat kurangnya intake makanan. Jadi contohnya kalau di ikan budidaya ya misalnya ikan nila gitu. Jadi eh, ilustrasinya kasusnya seperti ini. Jadi di sebuah apa fish farm, apa sih, petani ikan itu em, misalkan dia memelihara ikan nila, ikan budidaya. Nah, terjadi keterlambatan distribusi pakan selama 2 minggu misalnya. Nah, di masa itu pasti kan ada long pause kalau apa petani ikannya tidak memiliki supply makanan ya yang harus diberikan ke ikan. Nah, pasti yang dari hasil pengamatan itu pasti akan menunjukkan bahwa ikan kalau ditimbang itu mengalami penurunan berat badan hingga 20% bahkan 30% atau lebih. Kemudian ikan-ikan yang mengalami kelaparan ini juga aktivitas berenangnya ini berkurang. Kadang ikan itu lebih banyak ditemukan diam di dasar kolam seperti itu. Nah, kemudian apa? Warnanya juga
bisa lebih pucat atau lebih gelap dibandingkan sebelum kelaparan. Nah, walaupun ikan-ikan tersebut diberikan pakan kembali, itu dia tidak serta-merta langsung sehat, segar, bugar gitu, enggak ya. Jadi ikan itu tetap membutuhkan waktu beberapa hari ya, beberapa waktu untuk kembali ke pola makan normal. Jadi tetap dia akan ada adaptasi penyesuaian diri. Jadi setelah dia yang lapar banget gitu, terus nggak langsung wah habis dikasih makan wah seger langsung berenangnya jadi cepet banget gitu. Nggak, ini berlaku di semua ikan, baik ikan budidaya maupun ikan yang hidup di alam liar gitu, baik ikan air tawar maupun air laut. Tuh, jadi apa di dunia perikanan itu penting sekali ya untuk menjaga ketersediaan pakan agar ikan-ikan itu tetap berada pada status kesehatan yang baik dan produktivitas yang baik gitu. Lah gimana kalau misalnya di alam liar hidupnya? Jadi ya kalau di alam liar eh, sangat penting ya menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi mencegah kelaparan karena di beberapa kasus overfishing itu juga menyebabkan starvation juga pada beberapa spesies ikan ikan yang karnivor, ikan predator gitu. Lah gimana kalau overfishing pakannya semuanya diambil lah dia di laut mau makan apa ya kan? Nah, seperti itu. Di situ juga uh, mekanisme apa respon fisiologis dari starvation itu juga terjadi. Begitu. Nah, kemudian masuk ke metabolisme nutrien dan gangguannya pada ikan. Oke, jadi eh, teman-teman juga sudah belajar terkait dengan metabolisme nutrien ya. Metabolisme nutrien pada ikan dan pada makhluk hidup lain itu juga sama aja sebenarnya, mencakup proses pencernaan, kemudian penyerapan, kemudian transportasi sampai nantinya pemanfaatan dari nutrien atau zat gizi itu untuk pertumbuhan, energi, dan fungsi biologis yang lain gitu. Nah, hmm, nutrien itu ada macam-macam ya. Tadi kita sudah singgung berkali-kali di awal ada protein, lemak, karbohidrat, macam-macam. Jumlahnya ada 24. Nah, tapi 24 atau malah lebih. Nah, tapi di antara nutrien-nutrien itu ada yang bisa disintesis secara alami oleh ikan, disintesis dari tubuhnya ya, disintesis dari tubuhnya. Ada juga banyak yang tidak bisa disintesis oleh ikan gitu. Jadi apa untuk memenuhi kebutuhan dari nutrien hariannya itu pasti harus ada apa ya pemenuhan dari yang berasal dari luar bisa dikasih pakan kalau itu ikan budidaya bisa juga dia mencari sendiri itu tadi di lingkungan tempat dia tinggal tapi kalau kasusnya dia itu ikan yang hidup di alam liar di setiap harinya itu pasti tidak eh, apa ya tidak semua nutrisi itu bisa dipenuhi semua dalam satu waktu. Mungkin nanti ada kondisi di mana apa salah satu makronutrien misalnya dipenuhi secara optimal. Nah, yang lain itu dia tidak bisa dipenuhi atau malah mungkin jumlahnya kadarnya yang harusnya sehari cuman 1000 miligram dia kok ngambilnya lebih 5000 miligram. Nah, itu risiko terjadi toksisitas. Nah,
ketidakseimbangan yang seperti itulah yang harus kita perhatikan karena pasti akan berdampak pada pertumbuhan dan daya tahan tubuh yang nantinya akan mempengaruhi kelangsungan hidup ikan karena hmm, perbedaan apa namanya gejala yang muncul kemudian perubahan yang ditunjukkan pada setiap jaringan, setiap spesies ikan itu berbeda-beda tergantung apa penyebabnya apa tuh. Nah, ini sebelum minggu depan kita masuk ke apa patofisiologinya seperti apa, kemudian apa perubahan makroskopik, gejala klinis, perubahan makroskopik dan mikroskopiknya seperti apa, teman-teman bisa baca ini dulu. Jadi ada beberapa macam penyakit disorder itu yang disebabkan karena defisiensi mikronutrien yang baik itu hanya tunggal ataupun multinutrien ya defisiensi. Jadi macam-macam dia defisiensinya bisa defisiensi vitamin dan mineral dalam satu waktu itu bisa juga terjadi. Jadi nanti sign-nya, clinical sign-nya, gejala klinisnya dia juga beda-beda. Nah, ini salah satu contohnya adalah organ mata. Kita seringkali menjumpai ikan-ikan yang mengalami eksoptalmia, terus matanya dia berkabut putih, katarak gitu. Nah, ini selain bisa disebabkan karena infeksi dari mikroorganisme patogen, khususnya di kasus eksoptalmi ya. Eksoptalmi itu kalau disebabkan karena patogen, biasanya diinfeksi Aeromonas, itu seringkali dia matanya sampai keluar seperti itu. Nah, itu sebenarnya tidak melulu karena infeksi bakterial, bisa juga karena defisiensi nutrisi. Nah, di sini mm, bisa disebabkan karena defisiensi dari vitamin A, vitamin E, kemudian asam folat dan vitamin B ya, niacin. Kemudian asam pantotenat juga bisa menyebabkan eksoptalmi. Nah, bisa terjadi karena kekurangan dari salah satu komponen nutrisi tersebut, atau mungkin juga karena eh, kekurangan beberapa komponen, misal dia kurang vitamin A dan vitamin E, itu juga bisa menyebabkan eksoptalmia. Nah, nanti untuk mekanismenya seperti apa kita akan bahas di minggu depan, gitu. Jadi ini macam-macam ya dari berbagai sistema tubuh itu ada di sini. Saya sudah rangkum jadi beberapa tabel di sini. Tuh, selain itu, apa? Selain dari defisiensi mikronutrien, nah, perubahan pada organ ikan yang itu mengarah ke penyakit metabolik itu juga dapat disebabkan karena eh, toksisitas dari komponen nutrien tertentu gitu, misal atau dari faktor pakannya. Mungkin dia ikan-ikan biasanya terjadi pada ikan-ikan herbivora. Dia memakan tumbuhan air. Nah, tumbuhan air itu kan juga ada yang memiliki sifat-sifat komponen anti nutrisi, sorry. Nah, komponen anti nutrisi ini tadi akan menyebabkan toksisitas yang nantinya akan mengakibatkan kerusakan pada jaringan tertentu sehingga menyebabkan alterasi dari proses metabolisme dari tubuh ikan. Oke, itu nanti
Lebih lengkapnya kita bahas di minggu depan. Oke, mungkin eh, itu untuk kuliah hari ini sebagai apa? Pendahuluan ya, pendahuluan dari kuliah mengenai setrum mengenai eh, penyakit metabolik yang ada pada ikan. Silahkan nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa WA atau mungkin email saya. Nanti materi kuliah ini juga akan saya share juga di Elok. Sebenarnya di Elok kan juga bisa digunakan jadi forum diskusi ya. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan untuk dosen siapa saja bisa drop pertanyaannya di situ. Oke, itu dari saya sudah pada presensi. Presensinya terpantau ada 113. Oke, ya samalah ya sama ini. Oke, itu kalau belum ada pertanyaan, kita ketemu lagi minggu depan hari Senin ya, masih Zoom juga. Nanti hari Minggu malam saya share link Zoom-nya. Mohon maaf dokter, Ya. sebelumnya saya masih belum presensi apabila boleh dibukakan. Terima kasih. Oh, presensinya pakai Google Form, Fadia. Langsung bisa ngisi aja. Baik dokter, terima kasih. Oke, oke, kayaknya apa akademik lupa apa ya kalau ini ada kuliah. Oke, jadi itu terima kasih teman-teman.